Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta tinggal seorang wanita cantik bernama Dini Nurdiani di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Flamboyan, RT 8 RW 12, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng. Ia menempati rumah tersebut bersama orang tua dan kakak kandungnya, Rian Ismatullah, berusia 31 tahun. Dini yang waktu itu berusia 26 tahun berstatus sebagai janda dan mempunyai seorang anak berusia 6 tahun. Meskipun begitu, wanita tersebut sangat awet muda dan selalu tampil modis. Parasnya yang berbalut hijab membuat kecantikannya semakin terpancar dan terlihat lebih anggun. Setiap harinya, dia bekerja sebagai cleaning service di Bank Mandiri yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Di mata keluarga dan teman-temannya, Dini dikenal sebagai sosok yang ramah dan humoris. Setelah seharian bekerja, Dini biasanya berkumpul bersama orang tua dan kakaknya di rumah serta menghabiskan waktu bersama mereka. Meski dekat dengan keluarganya, Dini sangat tertutup soal kisah percintaannya. Wanita itu hanya memberitahu sang kakak kalau dia sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang pria. Soal identitas kekasihnya tersebut, Dini sengaja merahasiakannya dari siapapun. Kala itu, pada hari Selasa tanggal 26 April tahun 2022, bertepatan dengan bulan puasa Ramadan, Dini hendak berangkat kerja seperti biasanya. Wanita tersebut juga memberitahu kakaknya kalau setelah pulang dia akan langsung buka bersama. Tapi, sampai keesokan harinya Dini tidak kunjung kembali dan menghilang tanpa kabar. Awalnya Rian sang kakak tidak terlalu khawatir dan tetap sabar menunggu kepulangan adiknya. Akan tetapi, hingga berhari-hari kemudian, janda muda itu masih belum diketahui keberadaannya. Rian juga tidak tahu pasti kemana Dini pergi dan harus mencari kemana adik kesayangannya tersebut. Pria itu mulai dilanda kecemasan dan muncul firasat buruk karena biasanya Dini akan mengatakan kemana dan dengan siapa dia akan pergi. Namun di hari itu sikap adiknya sangat tidak beres seolah menyembunyikan sesuatu darinya. Rian lalu mendatangi tempat kerja Dini dan menanyakan tentang keberadaan wanita tersebut. Sang kakak juga telah mencari tahu kabar adiknya melalui teman-teman dekatnya. Akan tetapi hasilnya nihil, tidak ada satupun yang mengetahui di mana janda cantik itu berada. Karena tidak kunjung menemukan keberadaan Dini, Rian memutuskan untuk melaporkan hilangnya sang adik ke kantor kepolisian setempat. Pria itu mengatakan kalau Dini terakhir kali memakai seragam kantor berwarna biru telur asin, kerudung abu-abu, dan membawa tas berwarna biru. Adapun ciri-ciri janda tersebut adalah memiliki tinggi badan 170 cm, berambut panjang, dan berkulit putih. Rian juga menceritakan mengenai komunikasi terakhirnya dengan sang adik. Kepada petugas, dia mengatakan, ngomongnya sih berangkat dari Jakarta, begitu kerja tuh pas pulang kerja. Dini ngomong sama temannya mau bukber, tapi nggak dikasih tahu bukber kemana, sama siapa, nggak dikasih tahu. Kanit Reskrim Cengkareng AKP Ali Barokah mengatakan kalau timnya sudah memeriksa pelapor dan sedang menyelidiki kasus tersebut. Dia juga telah memeriksa saksi-saksi untuk dimintai keterangan dan menelusuri siapa saja yang dekat dengan Dini. Dari situ, AKP Ali berharap timnya dapat menemukan keberadaan korban secepat mungkin. Kabar ini pun mulai tersebar luas dan diketahui oleh teman dan mantan-mantan pacar Dini terdahulu. Bahkan, salah satu mantan kekasih Dini turut menemani Rian pergi ke Polsek Cengkareng untuk memantau perkembangan pencarian janda muda tersebut. Berita menghilangnya Dini juga dibagikan melalui media sosial. Di postingannya itu, Rian sang kakak mengimbau agar segera menghubungi polisi jika pernah melihat keberadaan Dini. Pria itu juga berharap agar adik kesayangannya tersebut bisa segera ditemukan. Pada saat yang sama, postingan itu mendapat respon dari sejumlah netizen yang mengaku melihat Dini di sebuah alun-alun Legok, Tangerang. Rian dan anggota keluarganya yang lain lalu pergi ke kawasan itu untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Namun sayangnya, setelah ditelusuri lebih lanjut, hasilnya nihil dan Dini tidak ada di sana. Upaya Rian untuk mencari adiknya tidak sampai di situ saja. Dia bahkan sudah meminta tolong kepada om dan kerabatnya yang berada di Tangerang. Rian juga sudah melakukan pelacakan terhadap ponsel milik Dini, dan hasilnya, sinyal HP tersebut masih ada di daerah Cengkareng. Itu artinya Dini masih berada di kota yang sama dan Rian yakin kalau adiknya akan cepat ditemukan. Akan tetapi, sampai beberapa hari kemudian pencarian tersebut tidak kunjung membuahkan hasil. Rian sang kakak mengaku hampir putus asa dan tidak tahu harus mencari kemana lagi.
Menghilangnya Dini secara misterius juga membuat kedua orang tuanya amat sangat cemas dan tidak hentinya mendoakan keselamatan putrinya itu. Bahkan, sang ibu terus-menerus menangis dan meratapi kepergian Dini. Selama wanita itu menghilang, semua anggota keluarganya merasa resah dan tidak bisa tidur dengan tenang. Mereka juga terus berikhtiar mencari Dini dengan berbagai cara. Pada hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022, pukul 3 sore, seorang satpam di kawasan perumahan Citra Grand Cibubur, Jati Sampurna, Kota Bekasi tiba-tiba mencium bau busuk di sekitar Kali Cikeas. Setelah mendekat ke area semak-semak, ia dibuat terkejut oleh sesosok wanita yang sedang terbaring dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Security itu lalu melaporkan penemuan ini ke kantor polisi terdekat. Kapolsek Jati Sampurna Ibtu Santri Dirga mengatakan kalau timnya bergegas menuju ke lokasi itu untuk melakukan olah TKP. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan perempuan tanpa identitas di tepi Kali Cikeas dan kondisinya sudah dipenuhi dengan belatung. Karena tubuh korban sudah mengalami pembengkakan, petugas menduga kalau wanita tersebut telah meninggoy sejak 7 hari yang lalu. Polisi lalu membawa tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk keperluan otopsi. Penemuan ini membuat polisi curiga kalau itu adalah Dini yang dilaporkan telah hilang sejak 2 minggu yang lalu. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersebut sangat mirip dengan Dini, sehingga petugas menghubungi pihak keluarga untuk memberitahukan hal ini. Di seberang sana, Rian amat sangat tercengang ketika mendengar penuturan dari polisi. Pria itu lalu mengajak omnya dan bergegas mendatangi Rumah Sakit Polri untuk mencocokkan data-data korban. Dan ternyata, ciri-ciri dan pakaian yang dikenakan oleh itu sangat cocok dengan milik Dini. Di momen tersebut, Rian dan omnya tidak kuasa menahan tangis dan tidak menyangka atas apa yang sudah menimpa anggota keluarganya tersebut. Tapi, Rian sang kakak mengaku bahwa ia tidak bisa melihat jenazah adiknya secara langsung. Pria berusia 31 tahun itu juga berkata, "Saya juga nggak sempat ngelihat almarhum adik saya. Cuma dari polisi ngasih pakaian, perhiasan, sepatu, ya yang tersisa lah." Kapolsek Cengkareng bernama Kompol Ardi Dimas Setio mengatakan bahwa Dini tewas akibat hasil visum menunjukkan kalau ada beberapa luka di kedua pergelangan tangan korban. Dini juga mengalami hantaman benda tumpul di bagian kepala. Kemudian, siapa orang yang tega melakukan tindakan keji pada janda muda tersebut? Mendengar hal ini, Rian dan keluarga korban mengaku pasrah dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke kepolisian. Kakak korban juga mengatakan kalau jenazah itu akan segera diambil di Rumah Sakit Polri dan disemayamkan di TPU terdekat. Beberapa hari kemudian, keluarga dan tetangga sekitar menggelar acara pemakaman Dini yang dihadiri oleh teman-teman korban. Kediaman wanita itu terlihat cukup ramai dan didatangi oleh para kerabat yang turut mendoakan kepergian Dini. Pada saat yang sama, tim kepolisian masih melakukan penyelidikan dan menggali lebih banyak informasi dari orang-orang terdekat Dini. Dari penuturan mereka, korban diketahui sedang dekat dengan seorang pria bernama Ivan Dwi Gusmanto berusia 27 tahun. Ivan merupakan rekan kerja Dini dan sama-sama berprofesi sebagai cleaning service. Pria itu rupanya sudah memiliki istri bernama Neneng Umaya berusia 24 tahun dan dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil yaitu berusia 5 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun. Mereka tinggal di sebuah kontrakan berukuran 2 kali 5 meter yang berlokasi di lingkungan RT 1 RW 10, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi ini, petugas lalu mendatangi rumah pasangan suami istri tersebut dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ivan ataupun Neneng. Ivan kala itu cukup ketakutan karena rumahnya didatangi oleh polisi. Pria itu lalu mengakui kalau dia sedang berpacaran dengan Dini dan hubungan asmara terlarang itu telah terjalin selama 4 bulan. Di saat itu pula Neneng juga mengatakan kalau dialah orang yang telah menghabisi nyawa Dini. Perbuatannya tersebut dipicu oleh rasa sakit hati dan cemburu atas perselingkuhan suaminya dengan janda cantik tersebut. Neneng kemudian diringkus dan ditahan di kantor polisi sedangkan Ivan akan dimintai keterangan lebih lanjut. Petugas lalu kembali menggali lebih dalam lagi motif Neneng dalam menghabisi korban. Menurut penuturan Ivan, suami pelaku, istrinya sangat kesal saat membaca pesan WA dari Dini di ponsel miliknya. Dalam pesan itu, korban menanyakan tentang kapan Ivan akan menceraikan istrinya agar bisa menikah dengannya.
Terkait motif ini, Kompol Ardi Dimasetio juga berkata, "Jadi begini, berawal dari istrinya ngecek handphone suaminya dan ada WA yang berisi, 'Kapan kamu ceraikan istri?' Suaminya jawab, 'Iya, nanti habis lebaran.' Korban bilang, 'Perlu nggak saya antarkan ke pengadilan?' Isi percakapan itulah yang menyulut amarah Neneng dan membuatnya menyusun rencana yang rapi untuk menghabisi janda muda tersebut. Bahkan, pelaku mengaku puas telah melenyapkan selingkuhan suaminya itu. Polisi pun tak sempat habis pikir dan melakukan pemeriksaan kejiwaan kepada Neneng. Hasilnya menunjukkan kalau wanita itu tidak memiliki masalah gangguan mental dan melakukan tindakannya dalam kondisi sadar. Dalam sebuah konferensi pers, Kompol Ardi Dimasetio mengatakan kalau dia telah mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti diantaranya baju, ponsel milik korban, dan beberapa sajam yang terdiri dari kunci Inggris, pisau dapur, dan penggunting rumput. Di kesempatan itu, Kompol Ardi juga turut menyampaikan bahwa dalam melakukan aksinya, Neneng menjebak Dini dengan menghubungi korban menggunakan ponsel milik suaminya. Dalam pesan tersebut, pelaku mengaku sebagai keponakan Ivan dan mengajak Dini untuk buka bersama. Neneng lalu menjemput korban dengan mengendarai motor dan mengenakan helm. Saat sampai di lokasi kejadian, Dini awalnya curiga karena di area tersebut sama sekali tidak ada warung atau tempat makan untuk buka bersama. Namun Neneng beralibi kalau Ivan sedang dalam perjalanan dan akan segera sampai untuk ikut bergabung dengan mereka. Ketika korban sedang lengah dan bermain ponsel, Neneng kemudian dan menyerang korban menggunakan benda tumpul. Ia juga pergelangan tangan Dini menggunakan sajam. Janda malang tersebut kemudian didorong hingga terjatuh ke area semak-semak di tepi sungai. Ketika dilakukan rekonstruksi kejadian, Neneng sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan. Wanita itu bahkan menunjukkan secara rinci tentang bagaimana ia menghabisi hijaber cantik tersebut. Sementara itu, munculnya Neneng di televisi sebagai tersangka membuat tetangga di sekitar tempat tinggalnya gempar. Mereka juga tidak menyangka kalau ibu dari 3 anak tersebut tega menghabisi nyawa orang lain. Menurut salah satu tetangganya yang bernama Heri, Neneng adalah wanita yang lemah lembut dan dinilai tidak memiliki kekuatan lebih untuk melakukan penghilangan nyawa. Apalagi, keseharian pelaku di rumahnya hanya mengurus ketiga anaknya yang masih kecil. Selain itu, Neneng dan suaminya Ivan tidak pernah bersosialisasi dengan tetangganya. Meski dianggap sebagai pasutri yang agak sombong, warga sekitar tetap memprioritaskan mereka sebagai penerima bantuan tunai atau sembako dari pemerintah. Mereka juga sangat prihatin karena selama pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 silam, Ivan, suami Neneng, pernah mengalami PHK dan tidak memiliki penghasilan untuk menghidupi istri dan 3 anaknya. Heri, sang tetangga, juga menyampaikan kalau Neneng tidak pernah menunjukkan gelagat yang aneh dan selalu sibuk mengurus ketiga buah hatinya. Ia juga berkata, kalau ke warung itu yang kecil digendong, yang 2 jalan kaki. Gitu aja, habis itu masuk ke rumah lagi. Nggak pernah main di sini. Hal serupa juga diungkapkan oleh tetangganya yang lain bernama Mpo Ami. Wanita itu mengatakan bahwa Neneng dan suaminya tidak pernah membaur dan mengobrol dengan tetangga sekitar. Pergaulan mereka sangat tertutup dan hanya menghabiskan waktunya di dalam rumah saja. Pada saat yang sama, rumah kontrakan Neneng dan Ivan telah kosong dan sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Ivan pergi dari kediamannya sambil membawa ketiga anaknya setelah Neneng diringkus oleh polisi. Dari luar, rumah tersebut nampak sangat sepi dan hanya ada plastik yang menggantung di gagang pintu. Sementara itu, Neneng telah ditetapkan sebagai tersangka utama dan ditahan di Polres Metro Bekasi. Ibu 3 anak tersebut dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Terkait hal ini, ayah Dini sebenarnya berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya atau seumur hidup. Namun, Apipudin tidak bisa berbuat banyak dan menyerahkan semua proses hukum kepada aparat berwenang. Sampai hari ini, Neneng mendekam di balik jeruji besi dan ketiga anaknya dirawat oleh keluarganya yang lain. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini.